Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bidawatil Islam wa man tamassaka bi sunnati ala rasulihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amin amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan hari ini ya, dengan hari Jumat ya. Sudah berapa hari Jumat yang kita temui ya sepanjang usia kita? Mungkin kita nggak sempat untuk menghitungnya ya. Padahal setiap hari yang dipertemukan Allah kepada kita itu adalah nikmat bagi kita. Yang pertama apa? Nikmat bagi kita untuk mensyukurinya dan kemudian untuk beribadah di dalamnya. Kemudian yang kedua, nikmat bagi kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa kayak gitu. Teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga semuanya selalu dalam kondisi sehat dan dalam selalu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ya. Kita hari ini kita lanjutkan kajian kita, yaitu kajian online pasca Ramadan ya, dengan bahasan yang ke-7 dan 8 hari ini ya. Tapi sebelum itu, ngomong-ngomong teman-teman semuanya, kita kan udah 1 bulan ya, berarti dengan hari ini kan hari pertemuan yang keempat kayak gitu ya. Apa yang udah kita bahas seperti itu ya selama ini, sudah ada peningkatan apa nih dalam diri kita kayak gitu, dalam amaliyah kita dari kita mengikuti kajian di online ini kayak gitu. Semoga ada perubahan ya, meskipun mungkin sedikit seperti itu. Yang jelas setiap forum ilmu seperti itu ya, apalagi ilmu yang kita membahas tentang agama kayak gitu ya, mengingatkan kita kepada Allah dan Rasulnya kayak gitu ya, itu menjadi cahaya bagi kita kayak gitu ya. Kita mendengarkan, menyimak ilmu-ilmu yang mengingatkan kita kepada Allah, kepada Rasulnya kayak itu ya, kepada ketaatan seperti itu pasti akan menjadi cahaya ke dalam hati kita dan menjadi petunjuk bagi kita terhadap akal kita ya, untuk lurus kayak gitu, sehingga kita dalam menaungi kehidupan ini bisa menempatkan posisi kapan kita harus beribadah, kapan kita harus kemudian mengurusi urusan kita yang lainnya kayak gitu, sehingga kehidupan ini terasa nikmat seperti itu dan kita nyaman-nyaman saja seperti itu, meskipun sebenarnya dalam diri kita mungkin ada masalah kayak gitu ya. Masing-masing kita semuanya kan pasti oleh Allah dikasih masalah seperti itu ya, supaya kemudian hidupnya itu nggak hanya tidur. Maksudnya itu kalau nikmat terus kayak gitu ya kan, bisa jadi kita jadi memohonnya kepada Allah juga mungkin akan berkurang seperti itu ya, karena merasa sudah nikmat seperti itu, atau kemudian kita juga lupa dengan kondisi-kondisi saudara-saudara kita yang lainnya seperti itu, apalagi saudara kita yang ada di Gaza saat ini ya, di sana belum selesai perangnya kayak gitu ya, Israel terus aja memperluas wilayah yang mereka serang seperti itu, sampai sekarang sudah sampai Rafah kayak gitu ya, dan sudah sekitar 35.000 lebih kayak gitu ya kaum muslimin yang telah insya Allah syahid ya, wafat karena kejahatan dari tentara-tentara Zionis Israel seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa teman-teman semuanya ya untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya sehari sekali atau 5 kali dalam sehari, dalam setiap habis sholat ya, pokoknya usahakan ya, sampai saya bilang pokoknya ya karena memang bentuk perhatian kita ya, pengorbanan kita yang terendah itu apa sih ya, mendoakan seperti itu. Jadi usahakan dalam sholat kita minimal sehari itu sekali atau berapa kali kayak gitu, usahakan ada yang ditujukan untuk saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina maupun di wilayah yang lain yang saat ini sedang konflik kayak gitu ya, sebagai wujud hubungan kita, keterikatan kita, hati kita diikat oleh iman sesama muslim seperti itu.
Nah, teman-teman semuanya, rahimakumullah, sebagaimana slide yang sudah saya bagikan ya, hari ini kita bahas 2 poin, yaitu poin yang ketujuh, banyak melakukan gerakan sia-sia dalam sholat, kemudian poin 8, mendahului imam secara sengaja dalam sholat, kayak gitu. Teman-teman semuanya, ngomong-ngomong, kalau ngomongin tentang sholat kayak gitu ya, itu sudah rutin ya kita lakukan ya, tapi kemudian bahasan hari ini mengingatkan kita kembali seperti itu ya, agar kemudian sholat kita seperti itu meskipun sudah rutin itu bisa lebih baik lagi kayak gitu kan. Kenapa? Karena kadang-kadang kan sholat kita itu ada yang dalam kondisi mahusuk kayak gitu ya, ada juga yang dalam kondisi tergesa-gesa kayak gitu ya, atau kemudian ada juga yang dalam kondisi kita tiba-tiba banyak gerakan-gerakan yang kita lakukan, entah itu sengaja atau nggak sengaja seperti itu. Maka kemudian semoga bahasan hari ini bermanfaat untuk saya, demikian pula untuk teman-teman semuanya kayak gitu ya. Jadi yang ketujuh yaitu banyak melakukan gerakan sia-sia dalam sholat. Gerakan yang sia-sia itu bisa bermakna satu, gerakan itu tidak ada tuntunannya kayak gitu ya. Kalau sholat itu kan ada bacaan, ada gerakan. Nah, tuntunannya kan sudah ada dalam hadis-hadis Rasulullah seperti itu ya. Meniru gerakannya Rasulullah, meniru bacaannya Rasulullah. Nah, gerakan yang sia-sia ini bisa dimaknai dengan gerakan yang itu tidak ada tuntunannya dari Rasulullah kayak gitu. Kemudian yang kedua bisa juga dimaknai dengan gerakan yang di situ tidak ada udzur atau tidak ada sebab yang kemudian membolehkan untuk dilakukan seperti itu. Atau kemudian yang ketiga bisa juga gerakan yang itu memang ya candaan seperti ya, disengaja tapi itu berisi candaan seperti itu atau guruan. Kalau kita ingat mungkin masih kita waktu kecil ya, waktu masih TK itu masih sekolah di diniyah atau TPA itu diajarin sholat berjamaah itu kan kadang-kadang kita yang sikut-sikutan, yang ini ya bisa termasuk itu yang poin yang ketiga itu gerakan yaitu yang candaan kayak itu. Jadi sholat itu masih dianggap ya namanya kalau dulu masih anak-anak ya candaan seperti itu ya. Jadi sambil sikut-sikutan kadang kakinya nempang temannya dan sebagainya. Tapi kalau kita saat ini kan udah gede, udah balik semua, tentu nggak mungkin kan melakukan hal itu seperti itu. Jadi itu dari makna gerakan yang sia-sia dalam sholat kayak gitu. Nah, kemudian kenapa banyak melakukan gerakan yang sia-sia dalam sholat ini kok nggak boleh kayak gitu ya? Kita harus ingat teman-teman semuanya ya, bahwasanya dalam sholat itu selain ada gerakan dan bacaan yang telah dituntunkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya kita harus tumakninah. Kemarin sudah kita bahas ya. Nah, berikutnya juga harus ada khusyuk kayak gitu. Nah, khusyuk ini ketika kita banyak melakukan gerakan yang itu sia-sia, maka khusyuk itu bisa bubar. Maksudnya khusyuk itu bisa hilang kayak gitu ya. Konsentrasinya pindah bukan kepada Allah tapi pindah kepada gerakan yang sia-sia tadi itu kayak gitu. Bahkan kita jadi lupa kayak gitu dengan aktivitas sholat itu sendiri, yaitu aktivitas menyembah Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk sendiri itu kalau saya buat dalam kamus itu berasal dari kata khosya'ah. Khosya'ah itu artinya tunduk, rendah, tahluk seperti itu ya. Jadi kita itu dalam sholat itu kenapa harus khusyuk? Karena sholat itu adalah jalan kita ya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian dalam menyembah Allah itu harus ada khusyuk, yaitu ada ketundukan, kerendahan dan tahluk kepada Allah, penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian khusyuk ini kalau kita buka dalam Al-Qur'an itu bisa kita ambil dalilnya yaitu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 238 atau kemudian nanti juga dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 2 kayak gitu ya. Sekarang yang pertama kita lihat dulu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 238. Jadi Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidu 'alas sholawati wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk ya. Jadi di situ ada kata-kata, ada kalimat ya, waqumu lillahi qanitin ya. Artinya itu laksanakanlah, dirikanlah sholat itu karena Allah, qanitin dengan khusyuk kayak gitu. Jadi qanitin itu dari kata konata ya, kalau saya buka kamus itu artinya taat, juga bisa juga diartikan dengan
menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kalau teman-teman buka dalam Al-Qur'an nanti qonitin ini diartikan dengan khusyuk seperti itu ya. Jadi ayat Quran surah Al-Baqarah 238 itu berisi perintah Allah bagi kita untuk memelihara sholat, artinya melaksanakan semua sholat termasuk sholat wusta ya. Kalau sholat wusta itu nanti banyak jumhur kayak gitu ya, menyebutkan bahwa yang dimaksud di situ adalah sholat asar kayak gitu. Nah kemudian apa makna wakumulillahi qonitin ini kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, mari kita buka apa maknanya kayak gitu ya. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir diartikan wakumulillahi qonitin, dan berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Itu maksudnya apa? Yaitu supaya kita melakukan sholat dengan khusyuk, rendah diri dan tenang di hadapannya, yaitu perintah ini menuntut untuk tidak berbicara ketika sholat karena bertentangan dengan khusyuk, yaitu oleh karena itu Rasulullah SAW tidak menjawab salam yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud kepada beliau ketika beliau sedang sholat. Beliau bersabda, sesungguhnya di dalam sholat benar-benar terdapat kesibukan, kayak itu. Maksudnya kesibukan dalam aktivitas bacaan, gerakan, juga khusyuk, ingat kepada Allah, ya tumakninah dan sebagainya kayak gitu. Nah, kalau tadi dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan demikian, ternyata memang dalam sebab nuzul ya, sebab nuzul ayat ini kayak gitu ya. Sebab nuzul ayat ini poin yang waqumu lillahi qonitin itu sebab nuzulnya diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam bahwasanya ia berkata bahwa pada zaman Rasulullah SAW kami pernah bercakap-cakap pada saat melaksanakan sholat, atau seseorang berbicara kepada lainnya yang berada di sampingnya pada waktu sholat, hingga kemudian Allah menurunkan ayat waqumu lillahi qonitin seperti itu. Maka ayat ini, potongan ayat tadi itu waqumu lillahi qonitin itu adalah perintah untuk diam, tidak berbicara, artinya khusyuk dalam sholatnya kayak gitu. Jadi itu teman-teman dalil terkait dengan khusyuk dalam sholat. Demikian pula dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 2 ya. Di situ Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya kayak gitu ya. Jadi kalau dalam Quran surat Al-Mu'minun ini Allah langsung menggunakan kata khoshi'un dari kata khosya'a kayak gitu. Jadi itu terkait dengan perintah untuk kita khusyuk dalam sholat ya. Disebutkan pula dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 seperti itu ya. Di situ disebutkan orang-orang beriman yang beruntung itu yang pertama tadi kan khusyuk dalam sholatnya, kemudian yang kedua orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna, kemudian orang yang menunaikan zakat, orang yang memelihara kemaluannya kecuali kepada istrinya dan hamba saya dimilikinya kayak gitu, kemudian yang memelihara amanah dan janji, dan juga memelihara sholat. Disebutkan oleh Allah dalam ayat 10-11, mereka itulah orang yang akan mewarisi, yaitu mewarisi apa? Mewarisi surga Firdaus seperti itu. Jadi dengan demikian kalau kita tahu ini khusyuk itu memang harus kita hadirkan seperti itu ya. Makanya kemudian di kalangan ulama itu kan ada beda pendapat. Tadi yang menyebutkan khusyuk itu hukumnya sunnah, dianjurkan, ada juga yang wajib kayak gitu. Dari beberapa penggalian dalil kemudian muncul status hukum yang demikian tadi itu kayak gitu. Tapi yang pasti khusyuk itu dalam sholat harus kita hadirkan seperti itu. Nah makanya kemudian gerakan-gerakan yang sia-sia itu dalam sholat bisa menghilangkan khusyuk. Ketika menghilangkan khusyuk, maka kemudian akan ada gerakan yang itu memang haram dilakukan kayak gitu. Maka kemudian di sini saya sebutkan beberapa gerakan yang di situ ada dalilnya ya. Maksudnya Rasulullah itu melakukan gerakan itu, dan gerakan itu tidak terkategori pada gerakan yang membatalkan sholat ya, atau kemudian menjadikan sholat itu jadi rusak, atau kemudian menjadikan kita untuk menggantinya atau mengulanginya gitu kayak gitu. Apa aja gerakan-gerakan ringan itu yang kemudian tidak menjadikan sholat kita batal? Yang pertama adalah
berjalan untuk suatu keperluan menghadang si musolli. Jadi misalkan kita sedang sholat, kemudian ada suatu halangan yang menghadangnya sehingga dia perlu untuk maju sedikit ke depan atau ke belakang seperti itu, maka itu boleh seperti itu ya. Karena Rasulullah sendiri itu pernah menjadi imam sholat ya, kayak itu. Ketika waktu beliau sujud itu beliau turun dari mimbarnya, kemudian sujud di atas tanah, kemudian beliau kembali ke mimbarnya, kemudian mengimami para makmum lagi seperti itu. Terus kemudian kedua yaitu isyarat dua tangan atau menggerakkannya. Misalkan ini juga gitu, Rasulullah SAW itu pernah ketika sholat kemudian ada para sahabat yang memberi salam kepada beliau saat beliau sholat, maka kemudian beliau memberi isyarat kayak gitu ya, dengan isyarat apa, dengan isyarat jarinya. Ada juga yang menyebutkan dalam riwayat lain dengan isyarat kepalanya kayak gitu. Terus kemudian berikutnya membunuh ular dan kalajengking kayak gitu. Jadi ketika ada sholat kemudian tiba-tiba di depan kita ada ular, ada kalajengking, itu juga boleh dibunuh karena waktu itu Rasulullah sholat bersama Ali kayak gitu ya. Kemudian ada kalajengking yang mendekati Rasulullah, kemudian kalajengking itu menuju ke Ali, kemudian oleh Ali dibunuh seperti itu ya. Itu. Kemudian yang keempat, menggendong anak kecil. Jadi juga boleh ketika sholat kita menggendong anak kecil, kemudian ketika sujud diletakkan, kemudian digendong lagi juga boleh. Kenapa? Karena Rasulullah pernah melakukan hal itu. Yaitu Rasulullah pernah menggendong anaknya Zainab, yaitu Umamah, ketika beliau sedang sholat seperti itu. Terus kemudian yang kelima yaitu menoleh kayak gitu. Menoleh itu juga boleh, tapi tidak sampai kemudian membalikkan badan. Kalau nanti membalikkan badan sampai kita balik badannya, maka itu membatalkan sholat kita. Kemudian yang keenam, menahan sesuatu yang lewat di depan orang sholat. Jadi misalkan kita sholat kan kita punya sutroh ya, sutroh itu pembatas. Kita bisa jadikan setempat kita sujud yaitu sajadah itu sebagai sutroh. Maka ketika ada manusia atau binatang yang mau lewati depan tempat kita, sajadah kita, itu kita bisa boleh menghadangnya misalkan dengan tangan supaya dia tidak lewat, itu boleh kayak gitu, karena itu pernah dilakukan juga oleh Rasulullah SAW kayak gitu. Kemudian meratakan tempat sujud kayak gitu, meratakan tempat sujud sebagaimana dalil yang ada di dalam set itu ya, bahwasanya meratakan tempat sujud. Jadi dulu sujudnya Rasul itu nggak di atas sajadah, di atas lantai yang gilap kayak gini ya, maksudnya bukan atas keramik, tapi masih berupa tanah kayak gitu ya. Jadi Rasulullah bersabda dalam hadis itu, janganlah engkau mengusap tanah ketika engkau sedang sholat, tapi kalau terpaksa maka hendaklah engkau melakukannya satu kali saja untuk meratakan kerikil seperti itu. Bahkan di sini bahasanya masih ada kerikil ya waktu tempat sujudnya Rasulullah SAW kayak gitu. Kemudian yang kedelapan tersenyum ya. Tersenyum ini masih dibolehkan ya. Jadi Rasulullah bersabda, tersenyum itu tidak memutuskan sholat, tetapi tertawa terbahaklah yang memutuskan sholat. Jadi yang tidak boleh adalah tertawa terbahak sampai ada suaranya atau sampai kemudian muncul gigi-giginya seperti itu. Kemudian yang kesembilan meludah dan membuang dahak. Jadi meludah atau membuang dahak ke arah kiri seperti itu ya, atau kemudian di bawah kaki kayak gitu ya, itu diperbolehkan. Tapi yang kemudian yang nggak diperbolehkan itu adalah meludah atau membuang dahak ke arah kiblat seperti itu yang tidak dibolehkan, atau kemudian ke arah kanan itu juga nggak diperbolehkan. Kemudian yang ke-10 yaitu membetulkan pakaian. Jadi misalkan biasanya kan kita pakai rukuh ya kalau sholat gitu, misalkan rukuh kita itu kakinya ada yang kita nggak sengaja gitu ya, kakinya masih ada yang belum tertutup, kemudian kita menggerakkan kain rukuh kita tadi itu untuk menutupi kaki, itu boleh kayak gitu ya. Terus kemudian berikutnya membawa mushaf kayak gitu. Jadi ini dalilnya adalah Aisyah. Jadi Aisyah itu pernah diimami oleh pembantunya, sedangkan pembantunya itu membawa mushaf ketika menjadi imam itu. Jadi dia membaca mushaf itu yaitu kan dalam sholat itu ada membaca Al-Quran seperti itu ya, dan pembantunya Aisyah ketika mengimami beliau itu dia membaca mushaf Quran seperti itu. Meskipun ini bukan Rasulullah, aktivitas bukan Rasulullah, tapi Aisyah itu adalah sahabiah sekaligus istrinya Rasulullah, maka bisa dijadikan sebagai dalil seperti itu. Kemudian yang ke-12 memisahkan antara dua orang yang bertikai. Jadi Rasulullah itu pernah memisah kedua orang yang sedang bertikai ya.
Jadi dalam hadis An-Nasa itu diterangkan, dan datanglah 2 orang sahaya dari Bani Abdul Muthalib, keduanya itu memegang 2 lutut Rasulullah, lalu beliau memisah di antara keduanya dan beliau tidak memutuskan sholatnya. Jadi itu 12 gerakan sholat ringan yang itu dilakukan ada udzur yang memang membolehkan kayak gitu, ada dalilnya kayak gitu, dan tentunya kita tetap dalam kondisi ini khusyuk seperti itu, tetap kondisi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian gerakan-gerakan itu tidak kemudian memutus sholat atau kemudian tidak membatalkan sholat, jadi boleh dilanjutkan seperti itu. Nah, itu diantara teman-teman ya gerakan-gerakan yang kemudian ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Seandainya kita menjumpai kondisi ya seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, maka dilanjutkan aja sholatnya seperti itu. Nah, berikutnya adalah poin yang ke-8, yaitu mendahului imam secara sengaja dalam sholat kayak gitu. Jadi kalau ini sudah termasuk sholat berjamaah ya teman-teman ya. Jadi tadi kalau poin 7 itu kan bisa dalam kondisi kita munfarid, dalam kondisi jamaah bisa jadi kita menjumpai mengalami gerakan-gerakan seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi itu. Atau tadi ada satu yang itu hadis terkait dengan Aisyah kayak gitu ya. Nah, kalau yang ke-8 ini mendahului imam secara sengaja dalam sholat ini pasti sholatnya adalah sholat berjamaah kayak gitu ya. Kalau sholat munfarid atau sendirian itu kan nggak ada imam ya. Jadi kita sendiri sholat sendirian seperti itu ya. Jadi ngomong-ngomong, seberapa sering kita sholat berjamaah ya, maka insya Allah sebanyak itu pula pahala yang akan kita dapatkan. Kenapa? Karena memang sholat berjamaah itu berlipat ya. Ada yang menyebutkan hadisnya 20 kali 25 derajat, ada yang menyebutkan 27 derajat. Jadi ada 2 hadis yang menyebutkan terkait dengan pahala dari sholat berjamaah ya gitu. Nah, sholat berjamaah ini bisa dikerjakan di rumah, bisa juga dikerjakan di masjid kayak gitu ya. Bisa juga dikerjakan sesama perempuan, maksudnya imam perempuan, makmumnya juga perempuan. Bisa juga imam laki-laki, makmumnya laki-laki dan perempuan, seperti itu. Yang pasti kalau imam perempuan tidak boleh makmumnya laki-laki kayak gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman mungkin pernah mendengar berita di mana waktu itu ya, di Amerika Serikat atau di mana saya lupa pastinya, itu yang kisah Aminah Wadud itu ya, yang menjadi imam ya bagi kalangan laki perempuan seperti itu ya. Maka itu tidak boleh dicontoh ya. Jadi itu menyelisih dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kayak gitu. Jadi sesungguhnya imam itu dijadikan agar diikuti, maka janganlah kalian menyalahinya. Jika ia bertakbir, maka hendaklah kalian ikut bertakbir. Jika dia ruku, maka hendaklah kalian ruku. Dan jika ia berkata, Sami Allahu liman hamidah, sesungguhnya Allah mendengar orang yang memujinya, maka hendaklah kalian mengatakan, Allahumma rabbana lakal hamdu. Dan jika ia sujud, maka hendaklah kalian sujud. Dan jika dia sholat dengan duduk, maka hendaklah kalian semua sholat dengan duduk pula, seperti itu. Jadi hadis Rasulullah yang barusan saya baca itu menyebutkan sesungguhnya imam itu dijadikan agar ia diikuti, maka janganlah kalian menyelisihinya kayak gitu, termasuk dalam gerakannya kayak gitu. Jadi kalau imam belum bertakbir, itu artinya ya kita jangan bertakbir duluan kayak gitu. Jadi kita harus mengikuti gerakannya imam kayak gitu. Jadi para fuqaha itu sudah memberikan keterangan kayak gitu ya, dikatakan biar tidak menyelisih atau mendahului imam itu gimana. Jadi kita dengarkan dulu sampai imam itu membaca misalkan Allahu Akbar. Jadi kalau sudah selesai bar, huruf ro itu sudah kebaca kayak gitu ya, baru kita ngikutin gerakannya. Jadi misalkan imam berdiri habis baca surah Al-Quran, terus kemudian mau sujud gitu kan, mau ruku kayak gitu ya, pasti kan imam bilang Allahu Akbar. Jadi kalau sudah selesai Allahu Akbar, baru kita ngikutin
gerakannya imam seperti itu, kita baru kemudian ruku seperti itu ya. Jadi itu bukan berarti kemudian kita memperlambat ya. Jadi imam sudah Allahu Akbar, sudah ruku, kita apa nggak diam aja, nggak ruku, tapi ketika imam sudah bilang sami Allah liman hamidah, kita baru ruku, tidak bermakna begitu. Jadi segera disambut ketika imam sudah selesai bilang Allahu Akbar, langsung kita sambut dengan mengikuti gerakannya. Kalau ruku ya ruku, kalau sujud ya sujud, kalau tahiyat ya tahiyat, seperti itu. Jadi itu terkait dengan kita tidak boleh mendahului imam secara sengaja kayak gitu ya. Jadi mendahului imam secara sengaja itu sebagaimana dalam hadis yang tertera di dalam surat ya, itu hukumnya adalah haram kayak gitu ya. Meskipun mendahului imam itu hukumnya haram, tapi itu tidak menjadikan sholat kita itu jadi batal tuh, enggak kayak gitu ya. Jadi sholat kita tetap sah, cuma ada dosa yang kita lakukan ketika sholat itu, yaitu mendahului gerakan imam kayak gitu. Jadi di hadis itu kan Rasulullah menyebutkan amma yaksha au ala yaksha ahadukum idza rafa'a ra'sahu wal imamu sajidun au yuhawwilallahu ra'sahu ra'san himarin au suratahu surata himarin. Apakah salah seorang dari kalian itu tidak merasa takut jika ia mengangkat kepalanya sedangkan imam masih sujud, lalu Allah akan mengubah kepalanya dengan kepala himar atau rupanya dengan rupa himar, seperti itu. Jadi tegasnya hukuman yang Allah berikan itu menunjukkan keharaman dari mendahului imam ketika dalam sholat berjamaah, seperti itu ya. Jadi itu teman-teman ya, terkait dengan dua bahasan yang kita bahas hari ini. Adapun hadis yang barusan saya baca itu sedikit berbeda ya dengan apa yang saya tuliskan dalam slide ya. Tapi ininya ya sedikit berbeda aja ya. Amma yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami ay yuhawwilallahu ra'sahu ra'san himarin, kayak gitu ya. Jadi itu artinya tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam bahwa Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai, kayak gitu ya. Jadi himar itu adalah keledai. Jadi hadis itu menunjukkan ketidakbolehan kita untuk mendahului imam dalam setiap gerakannya, kayak gitu. Nah, itu teman-teman dua pembahasan kita hari ini, yaitu banyak melakukan gerakan sia-sia dalam sholat dan mendahului imam secara sengaja dalam sholat, kayak gitu ya. Mungkin kita sudah dapatkan materi ini sejak dulu ya, pelajaran sejak kecil kita sudah dapat, tapi kita ingat-ingat kembali seperti itu supaya ketika dalam kondisi tergesa-gesa pun kita tidak kemudian menjadikan sholat kita jadi tidak tumakninah, tidak khusyuk seperti itu, ataupun ketika sholat berjamaah kemudian kita dalam kondisi tergesa-gesa kayak gitu ya, kita juga tidak mendahului salamnya imam seperti itu ya, sehingga kita imamnya belum selesai kita sudah salam, sudah pergi dulu, tidak sampai seperti itu ya. Jadi semoga oleh Allah kita dibimbing untuk selalu memperbaiki kualitas sholat kita seperti itu ya, karena sesungguhnya dalam Quran surat Al-Ankabut ya, ayat 45 itu disebutkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, seperti itu. Kenapa kok bisa begitu? Ketika kita sholat seperti itu, kita ingat kepada Allah 5 kali ya, memang wajib seperti itu, maka di antara waktu-waktu itu kita jadi ingat sama Allah seperti itu. Tapi ketika tidak mendirikan sholat seperti itu ya, maka kita sehari itu akan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat itu sungguhnya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika benar bacaan kita, gerakan kita khusyuk melakukannya, tumakninah seperti itu ya, itu akan menjadikan kita itu merasa muraqabatullah, itu ya, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merasa dekat dengan Allah, sehingga kita enggan, bahkan menjadi tidak mau, kayak gitu ya. Tidak hanya enggan, tapi nggak mau melakukan kemaksiatan, seperti itu ya. Semoga oleh Allah kita dibimbing untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bisa memelihara sholat kita, baik sholat yang wajib maupun yang sunnah, kita bisa mendirikannya, dan sholat itu bisa membekas dalam diri kita, bisa memperbaiki amaliyah kita. Amin amin ya rabbal alamin.
Nah, teman-teman rahimakumullah, dan akhirnya harus saya akhiri kajian online pasca Ramadan hari ini. Semoga pembahasan hari ini bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman semuanya ya. Dan semoga kita oleh Allah dipertemukan dengan kajian online pasca Ramadan minggu depan kayak gitu. Mari kita akhiri dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah semata, maka janganlah kita ragu untuk mengambilnya. Dan kalau dari apa-apa yang saya sampaikan tadi itu ada sedikit belepotan ya untuk ayatnya tadi itu, saya mohon maaf kayak gitu ya. Dan alhamdulillah bisa saya luruskan seperti itu ya. Dan jadi saya mohon maaf dan mohon dimaafkan ya. Dan akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.